Dan ternyata ujian itu mungkin bagi orang lain dilihatnya sebagai suatu kesialan. Duh apes banget ya, begini-begini, aduh apes banget ya. Semua tuh dipikirnya adalah kesialan, tapi bagi orang-orang beriman, ujian itu adalah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita. Kianu yang aku harapkan pas bebas bisa betul-betul nurut dalam tanda kutip kepada ibunya, enggak juga. Alhamdulillah. Mungkin bagi aku dulu, kalau aku belum mengenal Al-Quran, belum mengenal Allah, melihat anakku yang begitu pasti itu udah kesadu, kenapa sih punya anak begini, kenapa sih punya anak begitu. Tetapi alhamdulillah ketika aku diperhadapkan pada masalah, ternyata itu adalah keberkahannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ramadan sebentar lagi ya. Nah, mudah-mudahan sih kita semua diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk menikmati keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi kebaikan, pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Ya, kalau misalkan aku sendiri selalu menantikan bulan Ramadan karena bulan yang penuh ampunan, penuh kelipat gandaan berkah, dan semoga kita bisa mendapatkan umur yang panjang untuk menikmati Ramadan dan Idul Fitri. Nah, hari ini tuh aku ada sharing dalam satu kegiatan menyambut Ramadan. Judulnya sih bersihkan hati menjelang Ramadan. Ya karena memang apalagi nanti kita akan memasuki bulan suci, bulan yang penuh dengan kesucian, tentunya ayo kita bersihkan hati kita. Nah, aku udah mau masuk ya, insya Allah ya. Bismillah, doain aku ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat datang. Iya. Terima kasih. Masya Allah. Bisa menghadiri acara kami. Iya, alhamdulillah ya. Jadi kita sekarang langsung. Mbak Enji mau transit di atas atau langsung ke? Langsung aja kali ya, sambil mendengarkan ya. Si Mbak Luki sama Mbak Tere udah di. Oh oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat, masih semangat dengerin taksonya? Mana suaranya? Masih semangat? Allahu Akbar. Ayo sebutkan Allahu Akbar. Insya Allah. Assalamualaikum Mbak Enji. Waalaikumsalam. Akhirnya kita ketemu juga ya. Setelah kemarin video call ya. Rasanya nggak puas, soalnya layarnya kecil. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Mbak Eni menyapa sahabat yang ada di sini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga yang jawab punya suami yang setia, rezekinya halal berkah barokah, dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, lebih kenceng kayaknya jawabannya ya Umi ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah kita akan banyak mendapat pelajaran kali ini dari sosok Mbak Enji. Mbak Enji aja ya biar lebih dekat ya Mbak Enji. Saya mungkin akan buka dengan menceritakan bagaimana indahnya Islam. Islam itu indah banget ya Mbak Enji. Mbak Enji bisa cerita sedikit nggak bagaimana indahnya Islam setelah menjalani kehidupan di dalam Islam? Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu Sayyidina Muhammad.
Ibu-ibu, bunda-bunda aku, kalau menceritakan soal hidup dan Islam itu pasti nggak akan selesai, Umi. Artinya semua kita ada di sini pasti punya masalah. Nggak mungkin kita lagi bernafas, walaupun mungkin Bu Ustazah, pasti ada aja ujiannya. Karena emang janjinya Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, iman kita akan diuji. Nggak lepas aku bebas dari penjara pun aku terus mengalami ujian. Dan ternyata ujian itu mungkin bagi orang lain dilihatnya sebagai suatu kesialan. Duh apes banget ya, begini-begini, aduh apes banget ya. Semua tuh dipikirnya adalah kesialan. Tapi bagi orang-orang beriman, ujian itu adalah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita. Kianu yang aku harapkan pas bebas bisa betul-betul nurut dalam tanda kutip kepada ibunya, enggak juga. Alhamdulillah. Mungkin bagi aku dulu, kalau aku belum mengenal Al-Quran, belum mengenal Allah, melihat anakku yang begitu, pasti itu udah satu, kenapa sih punya anak begini, kenapa sih punya anak begitu. Tetapi alhamdulillah ketika aku diperhadapkan pada masalah, ternyata itu adalah keberkahannya Allah. Karena masalah itu bagi orang-orang beriman adalah tempat untuk mencari pahala. Ketika kita sabar, ketika kita ikhlas. Alhamdulillah hari ini aku ada anak yatim bersamaku di usia 13 tahun. Alhamdulillah aku punya seorang ibu yang saat ini sedang harus diterapi, terkena demensia level sedang, ada sedikit gangguan kejiwaan. Alhamdulillah ya Allah. Kalau mau dipakai air mata, itu air mata udah berember-ember. Masya Allah kok keluar begini 10 tahun tandemannya Al-Quran. 10 tahun tahajud terus menerus. Keluar dari penjara kok masih ada aja masalah. Ayah saya meninggal. Terpaksa aku harus merawat mamaku. Mamaku alhamdulillah ada di mobil. Jadi kemana-mana aku pergi, dia pasti harus ikut. Nggak mau nggak, nanti kalau misalkan aku bilang mama aku mau umroh, aku ikut juga. Nah tapi mami kan nggak boleh masuk sampai, nggak apa-apa aku tunggu di mobil. Kadang-kadang aku melihatnya sedih, tapi akhirnya aku berbalik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan ujian kepada umatnya yang melebihi kemampuannya. Berarti masih diminta nangis sama Allah. Kalau mungkin aku bebas, aku dikasihnya semuanya seperti aku inginkan, aku nggak akan lagi ngaji, aku nggak akan lagi menangis ke Allah, aku nggak akan lagi gelar sejadah. Tapi ketika aku bebas, ternyata Allah hadirkan ini. Oh iya ya, aku punya anak yatim satu usia 13 tahun lagi puber-pubernya. Aku paksa untuk ngaji. Katanya lah mami kan nggak 10 tahun nggak kesalahan aku. Kan oma opa yang sama Kianu. Oma opa nggak ngaji kok. Aku paksa lagi gitu loh. Ayo, pokoknya paling nggak hafalan surat-surat pendek. Mami juga hafalan tapi kok hidupnya begini-begini aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih minta aku untuk pakai imanku. Aku nggak akan menyalahkan Kianu, aku nggak akan menyalahkan orang tuaku, karena tertakdirnya seorang Angelina Sondakh memang mungkin akhirnya harus terus meminta sama Allah. Kalau ibu-ibu bilang aku kuat, sebenarnya aku ini nggak kuat. Sama kayak ibu-ibu kalau misalkan apapun yang dikasih sama Allah agak sedikitnya ya, tapi pasti nangis-nangis juga. Tapi karena aku seorang diri, aku hanya 2 bersaudara. Kakak saya meninggal ketika saya di dalam lapas. Dan ketika kakak saya meninggal, ibu saya sepertinya terguncang karena anaknya yang satu masuk penjara, anaknya yang satu meninggal. Masya Allah. Jadi kalau saya pakai terapi ke rumah sakit kejiwaan, atau kalau misalkan alhamdulillah saya rasa Allah memang
ingin mamaku tuh untuk melupakan sedikit kejadian-kejadian dari hidupnya. Ya walaupun yang diingat hanya, oh ya kamu masuk penjara kan, oh ya kakak kamu meninggal ya, ya oh atau enggak nanti mamaku hanya bercerita soal pertemuannya dia dengan ayahku. Jadi kalau sekarang ini lagi ulangannya terus ulang adalah dulu mami itu menikah sama Dedi itu begini itu setiap hari. Dan alhamdulillah saya dikasih satu situasi di mana setiap hari saya harus mendengarkan cerita yang sama. Setiap hari kalau misalkan bangun pagi kita harus nemenin orang tua untuk mendengarkan cerita yang ulang dan diulang. Alhamdulillah Allah kasih saya kekuatan untuk menghadapi itu. Jadi makanya kalau mau ditanya Beji udah punya pacar belum? Rasanya susah banget ya punya pacar ya. Soalnya pagi harus dengerin dulu oma untuk ngomong mamaku, ya kan? Dan mungkin juga kalau misalkan kita yang ada di situ sekali ketemu ada rasa kasihan. Tapi kadang-kadang kalau kita ngadepin, untung alhamdulillah aku tuh dikasih saudara-saudara aku tuh yang mau mendengarkan cerita mamaku. Nah, Allah nggak pernah salah. Kalau misalkan ujian pada saat aku bebas itu nggak seperti ini, mungkin juga kita akan abai. Dan nggak akan lagi ada kalau kemarin Umi Evi tuh bilang ayo kita ngaji yuk gitu kan, ngaji apa ya gitu. Mau ngaji apa? Mau ngaji Anaba boleh gitu. Karena bagi saya semua ayat Al-Quran itu indah. Bagi saya yang penting ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi satu ayat pun aja, misalkan Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Misalkan aja hanya amma yatasalun. Itu tuh kalau kita pakai hati, belum masuk ke ayat kedua aja tuh kita udah ngerasa, ya Allah aku tuh disayang banget loh sama Allah. Anin nabayil ladzim alladzina hum yukalifun kalla sayalamun summa kalla yazalamun. Sampai ke situ aja tuh udah selesai yang namanya ya Allah kok aku ada Kianu, ya Allah kok aku ada mamiku. Itu udah selesai urusannya. Apalagi kalau kita mulai masuk ke surat Ar-Rahman, itu tuh pasti akan ibu-ibu kalau udah ngajinya mendalami dan betul-betul merasa bahwa aku nih lagi ngomong nih sama Allah, udah hilang semuanya. Makanya ketika aku diperhadapkan pada masalah dan masalah udah mulai naik nih sepanjang nih, ibu-ibu harus percaya bahwa aku juga punya emosi. Aku juga punya rasa kesal, aku juga punya rasa marah. Gak akan mungkin walaupun itu emosi emang Allah berikan buat kita. Tapi bagaimana ketika kita sanggup untuk menetralisir emosi-emosi kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku marah sama keadaan, iya. Kalau kita sederhana-sederhana aja lah. Di jalanan macet juga pasti marah. Pasti ada kesalnya gitu. Kalau udah gak ada rasa marah, udah gak ada rasa kesalnya, itu bukan manusia namanya. Karena emosi itu ada. Yang ada, yang Allah berikan adalah kemampuan untuk menguasai emosi kita menjadi keberkahan dan kebaikan. Alhamdulillah. Begitu Bunda Evi, Al-Quran itu udah gak ada duanya. Yang namanya Al-Quran itu adalah jawaban kehidupan. Agama apapun juga kalau bagi saya gak pernah ngasih kunci jawaban. Kita dikasih Allah ujian tapi dikasih juga kunci jawabannya. Udah dibocorin. Ketika saya kehilangan semuanya yang namanya harta, kekayaan, suami, alhamdulillah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak diambil sama perempuan lain, alhamdulillahnya. Ya ini kan? curhat ya. Alhamdulillah gitu. Hilang lah yang namanya semuanya. Al-Quran ngasih jawabannya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya udah sih, kita ini kan nggak punya apa-apa.
Mata kita, hidung kita itu juga punyanya Allah, apalagi hanya baju yang melekat di badan kita, apalagi hanya cincin yang ada di tangan kita, apalagi yang ada anting-anting di telinga kita. Semuanya milik Allah. Kalau hilang, kita nggak pantas marah, wong kita hanya dititipin. Kita nggak dikasih loh, bukan milik kita, hanya hak guna pakai. Iya. Kalau sekali-sekali Allah bilang sini aku ambil gitu loh, nggak pantas marah, nggak pantas nangis. Wong bukan punya kita juga. Kalau dulu saya merasa memiliki jabatan itu punya saya, wong saya kan berkarir dari nol sampai jadi, ya punya saya lah. Nah, dikasih rezeki sama Allah itu punya saya. Jadi ketika hilang saya berkelahi yang dengan orang yang mengambilnya. Padahal apa sih punya kita? Gak ada ibu-ibu, even anak itu bukan punya kita. Mungkin Bu saja pasti akan lebih bisa mengelaborasi, yang namanya suami, anak juga bukan punya kita. Sehingga kita ketika udah tidak ada rasa memiliki, hilang apa-apa tuh alhamdulillah bisa ikhlas. Walaupun ibu-ibu saya jamin gak akan mudah menjalankan keikhlasan. Hilang 10.000 sama hilang 10M itu beda. 10.000 masih ya udah nggak apa-apa deh. 100.000 jatuh udah nggak apa-apa deh. 1M pasti akan dicari itu, dituntut sampai ke pengadilan. Apalagi 10M. M itu apa? Miliar. Bukan ember. Ember. Pasti dicari. Nah, saya merasa Allah itu menguji saya dengan kehilangan dari yang kecil sampai yang besar. Tapi ibu-ibu, ketika ibu-ibu sudah sanggup untuk ikhlas dalam hal yang besar, mudah-mudahan itu menjadi bekal nanti untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ngumpulin bekal buat nantinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kan hanya transit aja. Kalau di transit begini nggak usah kebanyakan bermegah-megahan, nggak usah kebanyakan bermewah-mewahan. Wong ini akan kita tinggal semua. Ya akan ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nanti, bukan baju kamu merek apa, tas kamu merek apa, rumah kamu ada berapa banyak, mobil ada banyak nggak? Nggak ada. Yang akan ditanya hanyalah amal perbuatan kita. Kita terlalu sibuk mikirin yang ada di dunia ini yang bakal kita tinggal. Sibuk banget kita ngumpulin asuransi, tabungan, deposito. Ibu-ibu, ayah saya meninggal, itu juga nggak bawa apa-apa. Suami saya meninggal, nggak bawa apa-apa. Dulu kita punya mimpi, pokoknya kalau umur segini nih harus punya rumah A, B, C, mobil A, B, C. Alhamdulillah Mas Aji meninggal di usia 42 tahun. Ketika semua hayalan itu akhirnya hanya menjadi kesia-siaan. Dan itulah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya saya akhirnya berpikir, hari ini rezeki aku ya apa yang ada dalam tubuhku, yang masuk ke dalam mulutku. Rumahku belum tentu juga rizkiku. Karena kalau nanti misalkan ada kebakaran, emasku mungkin ya bukan rizkiku kalau nanti diambil orang. Itu kita jaga bener-bener sampai kita ninggalin sholat. Kita pelihara tuh kekayaan dunia sampai kita berkelahi sama adik kita sendiri, kakak kandung kita sendiri. Masalah waris jadi perkara. Padahal itu yang bakal kita tinggal. Alhamdulillah 10 tahun aku di penjara, aku diajarkan untuk melepaskan kemelekatan. Angie, kamu tuh cuma Angelina Sondak yang akan dinilai hatinya aja. Dan ketika hatimu dinilai, ini bukan masalah atribut bawaannya. Alhamdulillah ya Allah, hadiah di dalam lapas itu adalah menemukan cahaya. Dan ketika orang sudah sanggup untuk bertemu dengan Allah, walaupun tidak ada orang yang walaupun Nabi Musa alaihi salam ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa melihatnya. Ya. Tapi kita bisa merasakannya. Kalau disayang Allah tuh alhamdulillah. Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan,
Allamahul bayan. Allah yang ngasih kita untuk berbicara. Tapi ketika Allah ngasih kemampuan kita berbicara, kita bicara ngomongin orang, kita julitin orang, kita hina orang, kita maki orang. Seperti kita nih yang paling suci. Astagfirullahaladzim. Karena kita menyambut bulan Ramadan, bersihkan hati. Alhamdulillah ya Allah. Jarang orang akan dipertemukan ke Ramadan selanjutnya. Karena di bulan Ramadan itu saya belajar mengenai pertama, ampunan yang luar biasa. Masya Allah, kita dosanya nih dari menit ke menit. Pikiran kita kadang-kadang menerawang. Tagihan listrik datang, kita mulai berpikir, ya Allah hidup kok begini-begini amat sih. Tagihan apartemen, tagihan rumah datang, kita udah berpikir kok begini banget, gak adil lah hidup ini. Mulai itu dosa kita kembangkan. Dan kita lupa gitu loh, begitu banyak kebaikan yang Allah berikan. Lebih daripada itu, kita gak ada di rumah sakit, gak masuk ICU, masih tinggal di rumah dengan kasur yang berkata 10-15 cm. Coba kalau di penjara kasurnya cuma 3 cm. Tapi karena kita selalu ngelihat kesialan, kita jarang melihat kebaikan Allah. Sehingga kalau ada apa-apa kita hanya bilang, ya Allah kok aku nih apes banget, hidup kok nggak adil banget, ini begini setiap bulan nih mau akhir bulan mepet banget, belum bayar gaji orang, belum bayar listrik, belum bayar cicilan mobil. Padahal kalau kita hitung satu hari kita di rumah sakit, astagfirullahaladzim. Kita jarang menghitung kebahagiaan, ketawanya kita ini kita nggak hitung. Coba kalau Allah tuh bandrolin kita ketawa karena ada sesuatu yang lucu itu, astagfirullah nggak akan sanggup kita bayar. Kalau Allah itu harus, kita nih harus beli oksigen. Sekali helaan aja 100 perak, berapa kali kita menghela nafas. Orang yang udah pernah kena COVID mungkin ngerasakan beli tabung oksigen berapa. Kalaupun tabung oksigennya ada, astagfirullahaladzim. Nah jadi ketika kita udah bisa melihat semua kebaikan Allah, apapun yang ada depan kita tuh jadi ringan ibu-ibu. Ya, saya bisa menarik kesimpulan bahwa sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Seperti tadi yang Mbak Enji baca surat Ar-Rahman ya, ada yang dibaca berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Gitu ya katanya ya. Insyaallah. Katanya gini Mbak Enji, biasanya yang paling banyak hartanya itu yang paling besar rasa kehilangannya. Gitu ya. Yang nggak punya harta, ya apa yang mau dikeluhkan, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau kita bergantung kepada selain Allah, itu pasti hilang. Pasti hilang, itu cluenya. Tapi kalau kita hanya bergantung pada Allah, Allah nggak pernah hilang. Gitu ya Mbak Enji ya. Jadi memang hidup kita ini kadang-kadang kan bergantung sama suami, bergantung sama orang tua. Dulu misalkan saya masih muda, zaman-zamannya ayah saya masih menjabat, orang tua yang kita banggakan. Ketika saya punya suami yang kita banggakan. Kita membanggakan manusia tuh lebih daripada kita membanggakan Allah. Kita itu kalau ngelihat orang udah jajarannya menteri, presiden itu kita hormatnya astagfirullahaladzim. Kita ngatur waktu misalkan sama pejabat-pejabat itu, mohon maaf lahir batin ya Allah. Sholat pun kadang-kadang kita tinggalin. Yang perempuan ntar kalau wudhu make upnya luntur, ya kan, entar aja deh. Padahal kita ya, kalau misalkan bagi ibu-ibu pasti udah punya pengalaman ketemu selevelnya direktur aja. Kadang-kadang appointmentnya harus lama, berhari-hari, udah sampai di depan pintu pun kalau langsung diterima, sebentar saya ada tamu. Kalau misalkan pun sampai ke dalam bertemu dengan yang kita ingin temui, belum tentu maksud kita bisa kita utarakan, pasti basa-basinya lama. Gimana, apa kabar, anak sehat? Ibu-ibu kalau sama Allah nggak ada yang begitu-begitu. Malah Allah tunggu kita. Allah minta kita untuk berwudu, Allah minta kita gelar sejadah, Allah minta kita untuk doa, minta sebanyak mungkin. Gak ada basa-basinya. Dan Allah dengar. Kalau sama manusia mungkin ibu datang dia sibuk main handphone, ya ada perlu apa? Oh ya, nanti ya di follow up ya, sama sekretaris saya aja. Itu pengalaman waktu di anggota dewan.
Kayaknya pengalaman semua ibu-ibu yang udah pernah berurusan sama yang namanya birokrasi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sementara kita kan harusnya membanggakan, kita harusnya menghormati, kita harusnya lebih mengagungkan si pencipta dari makhluk-makhluk ini. Mau namanya menteri, mau namanya presiden, direktur, presiden itu kan semuanya ciptaannya Allah. Kalau kita ingin meminta agar supaya oke, misalkan ada yang mau kredit, ada yang mau minta anggunan, Allahumma ya muqallibal qulub. Nanti juga makhluknya yang datang. Iya. Ibu-ibu, saya terlalu yakin bahwa apapun masalah kehidupan saya ini, itu cuma Allah yang bisa nyelesain. Karena saya udah ngalamin dari saya hari ini ditahan sampai akhirnya saya bebas. Saya nggak pernah minta tolong manusia untuk tolong saya. Karena di tahun pertama kedua saya minta tolong manusia juga boro-boro ibu-ibu, iya cuma sampai dijanji dong ya saya bantu. Akhirnya apa? Kalau kita lagi kena kesialan, apalagi seperti saya, orang-orang bukan mendekat, orang-orang itu menjauh. Bedanya manusia sama Allah. Kalau manusia kita lagi punya kuasa, kita lagi manis, itu seluruh manusia yang ada di depan kita ini datang. Tapi ketika kita lagi sial, habis semua. Kenal pun enggak. Allah bedanya apa? Kita lagi susah, Allah tuh datang. Kita lagi enggak deket-deketnya sama Allah, Allah tetap kasih rahmatnya. Rahman dan Rahim dikasih. Padahal boro-boro kita sholat, boro-boro kita memuji Allah. Manusia ibu-ibu, 1 dari 1000 tuh yang benar besti. Alhamdulillah ada loh, Sister Tirjanah itu ada, yang mendoakanmu tanpa memberitahukan bahwa saya mendoakanmu. Itu alhamdulillah. Nah, makanya buat apa kita bergantung pada makhluk ciptaannya? Bergantung sama Allah aja. Ya Allah, saya saja suka kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan bagaimana Allah itu sayang sebenarnya sama kita. Kitanya aja ini yang songongnya luar biasa, belagunya luar biasa, datang ke Allah itu kalau ada masalah, kalau lagi sakit, kalau lagi bermegah-megahan, astagfirullah, suka lupa, dan kebanyakan lupa juga. Makanya kadang-kadang Allah ambil dulu jabatannya, ingetin biar kamu ingat. Ambil hartanya, ambil suaminya, biar ingat gitu loh bahwa hanya Allah lah yang Akbar. Sehingga sholat kita pun jadi benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu tuh benar-benar mengagungkan Allah, bukan karena mau minta supaya suami setia, minta supaya dapat rizki. Kita ibadahnya ke Allah tuh nggak boleh transaksional, hanya karena maunya aja. Tapi ketika kita udah sampai pada titik ikhlas, kita sholat itu bukan lagi mau minta, tapi mau berterima kasih. Sehingga pas sujud terakhir itu ucapannya nggak lagi, ya Allah saya minta supaya usaha saya lancar ya Allah, ini udah nggak lagi. Udah, terima kasih ya Allah pagi tadi saya dapat rezeki. Terima kasih ya Allah anak-anakku sehat. Kalau ibu-ibu udah ada di level itu, apapun ibu-ibu melihat masalah itu akan jadi sangat ringan. Tapi ibu-ibu, bunda-bundaku itu semua berproses. Gak ada yang langsung. Nanti saya sama bunda itu mau nyanyi satu lagu karena gitarnya tadi bagus banget. Serius? Ya. Lagu apa? Jangan lagu-lagu Pasti curhat ya. bunda Ebe tahu lagunya Bimbo, lagu Tuhan. Ah, tahu itu. Ini teman-teman pada tahu nih. Jadi background nanti. Itu luar biasa. Allah itu tuh semaunya kita aja. Kita mau deket ya Allah deket, kita jauh ya Allah jauh. Iya. Nggak pernah maksa. Makanya tadi ada yang nanya gitu, anak mau dipaksa nggak buat itu? Astagfirullahaladzim, saya ninggalin anak 10 tahun, tiba-tiba saya datang, saya maksa dia buat baca Al-Quran, apa dia nggak mabur?
Tetapi saya yakin gitu loh, ketika aku habis sholat subuh, bangun, musab kepalanya, kianu, duha, jabar, masaid, Masya Allah. Tetapkanlah iman Islamnya. Jadikanlah kianu anak yang soleh. Amin, amin, amin. Karena doa itu yang lebih kuat daripada tindakan paksaan apapun yang hanya seolah-olah oh anakku ngaji, aku bisa paksain, tapi hatinya ini yang nggak bisa kita paksa. Kalau ada yang lihat pasti sedih, tapi karena saya yakin bahwa ya Allah, saya hanya minta agar supaya hati anakku melekat kepadamu. Udah, apapun represif yang ada di luar itu kalau kita udah ikhlas, alhamdulillah. Dan akhirnya ada satu titik bahwa ya udahlah, dunia ini kan hanya fata morgana. Kelihatannya tuh, wish, cakep. Belum tentu nyampe sana juga cakep beneran. Kan begitu, dulu berpikir, weh Angelina Sonda kalau misalkan udah udah pejabat, udah anggota DPR ya kan hayalannya banyak tuh. Ternyata itu hayalan itu kalau nggak sama Allah, astagfirullahaladzim. Pas nyampe di sana juga nggak ada apa-apa. Ibu-ibu merasa bahwa punya harta itu enak. Belum tentu juga nyampe punya harta beneran juga enak beneran. Adanya tukang pajak datang. Udah gitu, bayar karyawan iya, terlihatnya megah, punya perusahaan di mana-mana. Astagfirullahaladzim, saya baru dari Lombok kemarin banyak banget hotel teman-teman aku yang mau dijual. Punyanya bisa, milikin awal bisa, tapi ngerawatnya astagfirullah. Malah harta yang kita milikin itu hanya jadi beban setelah itu. Dikejar-kejar tukang pajak, dikejar-kejar debt collector. Karena awalnya aja, mentereng, punya A, B, C, D, E, F, G. Masalahnya bener gak itu punya kita? Nah karena kita ini ambisinya hanya mau agar supaya punya banyak, 5-10 tahun ke depan itu malah jadi neraka dunia. Maka jangan heran kalau ibu-ibu melihat banyak orang yang dulunya ada, sekarang itu jadi gak ada. Nah karena apa? Ngegantungnya mungkin sama kebesaran diri sendiri. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita bersama Allah itu bukan mendikte Allah, tapi beribadah hanya untuk Allah sebagai bentuk syukur gitu ya. Betul. Saya ingat sebuah hadis, mohon izin Ustazah. Ketika Rasulullah SAW sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak gitu ya, ditegur sama istrinya Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosa? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Yang luar biasa nih jawaban Rasulullah. Afala akunu abdan syakuro. Gak boleh aku bersyukur, gak boleh aku berterima kasih kepada Allah dengan hanya bengkak-bengkak sedikit aja. Itu kalau kita bersyukurnya kayak gimana ya? Gak seperti Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga tapi tetap aja beribadah. Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mbak Enji tadi kan berbicara tentang Al-Qur'an. Ini kutipan dari Hasan Al-Basri ya. Kalau kalian mau Allah berbicara kepadamu, maka baca Al-Qur'an. Makanya tadi luar biasa ketika membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, sangat menyentuh ketika kita tahu ini yang kita sebut adalah Ar-Rahman. Itu bicara sedikit tentang flashback masa lalu Mbak Enji, nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Kalau kita membaca kisah bagaimana ulama-ulama yang di penjara ya pada saat itu, mereka ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang punya manfaat sampai sekarang. Kita lihat Hamka ya Bu ya, Ustazah Hamka, terus ulama-ulama yang lain bahkan menyelesaikan kitab-kitabnya itu di penjara gitu ya. Ada juga seorang ulama Syankasi itu malah dia di penjaranya di bawah tanah, kedap nggak kedengeran, tapi muridnya ada di atas mendengarkan bagaimana beliau ceramah sampai ditulis bahkan berjilid-jilid kitab itu dalam penjara bawah tanah. Ini kalau Mbak Enji 12 tahun ya, mohon maaf, apa yang Mbak Enji dapatkan dari masa yang cukup lama itu? Sebenarnya
kalau mau dibilang bentuk fisiknya, ya, pasti kita banyak sekali surat kepada Allah. Jadi kalau saya itu dulu sistemnya lebih kepada conversation. Jadi misalkan, tapi ini dalam bentuk tulisan. Misalkan Angie, ya Allah hari ini aku sedih banget soalnya Kiano gak datang. Nah, nanti ada jawabannya lagi gitu loh, yang seakan-akan aku rasakan itulah kata-kata Allah ke aku. Karena kan kalau penjara itu sepi sekali, setelah tahajud itu menjelang sholat subuh itu kan sepi banget. Jadi disitulah kita dapat menemukan pembicaraan-pembicaraan dengan Allah. Kalau misalkan Allah ridho, misalkan Allah berkenan gitu kan, itu bisa dijadikan satu kenang-kenangan. Masalahnya banyak yang diminta hapus namanya gitu kan. Jadi jadi ngeditnya setengah mati gitu ya. Ya kan pas mau dicetak ya Allah ini kok jadi begini, ini jadi begini, karena ya pasti ibu maklum latar belakang saya banyak dengan dunia politik kan. Dan jadi mungkin agak sedikit sensitif gitu. Tapi kan namanya kita berbicara dengan Allah kan kita bebas menyebut nama siapa aja. Nah, jadi alhamdulillah ini masih karena itu buku banyak sekali gitu kan, saya bawa pulang buku tuh sampai berkoper-koper, dan ternyata di dalam conversation dengan Allah itu banyak sekali tersebut nama-nama yang mungkin pada waktu saya metamorfosis gitu kan menjadi bagian daripada sejarah gitu, dan mungkin harus banyak melakukan revisi gitu ya. Cetak ulang. Maksudku kok nama ini lagi gitu kan, maksudku kok nama itu lagi gitu kan. Karena saya sebenarnya ingin menutup semua kejadian saya biar Allah Subhanahu wa taala yang percaya, karena saya yakin bahwa pengadilan yang sesungguhnya itu akan ada di akhirat. Karena yang saya hadapi pengadilan dunia itu astagfirullahalazim. Wah, mudah-mudahan lah ibu-ibu itu hanya Allah lah hakim yang sejati. Jadi saya ketika buku ini udah mau kita jadikan, lah kok ini terlalu banyak nama-nama yang begini kan. Nah, akhirnya kita menunda lagi karena namanya kita ingin berbicara dengan Allah. Pasti misalkan aku lagi kesel nih sama Umi, enggak kesel gitu. Ini kan seakan-akannya yang maksudnya kan tulisannya ya Allah hari ini tuh aku kesel sebenarnya sama Umi Evi gitu kan. Dan banyak sekali nama-nama yang harus aku hapus. Berarti sudah mencoba menulis buku ya, Mbak Angie? Itu sebenarnya bukan buku, jadi aku tuh menamakan itu surat aku gitu kan. Banyak sebenarnya versinya, ada surat untuk sang penguasa, ada surat untuk Allah, ada surat untuk calon suamiku, begitu lah pokoknya banyak katanya banget. sempat tulis lagu juga di penjara. Dan ini ya? tulisan tangan. Alhamdulillah tulisan tangan ya kan. Karena ada lagu untuk seseorang gitu ya katanya di sana. Banyak sebenarnya banyak, ya kan? orangnya banyak. Alhamdulillah gitu kan. Ada satu di tetangga saya. Nah, jadi sebenarnya tulisan itu enggak sama sekali untuk membawa personal kembali masalah-masalah politik atau masalah hukum yang pernah saya lalui. Enggak. Saya juga kemarin alhamdulillah udah ketemu dengan Pak Abraham Samad yang merupakan pada waktu itu zamannya wakil ketua KPK yang pada waktu itu pun aku berproses melalui beliau. Tapi alhamdulillah nih ketika kita sama Allah, dendam pun, rasa iri pun, rasa benci itu Masya Allah, Allah hapuskan. Jadi saya tuh bertemu dengan Pak Abraham, saya bertemu dengan Pak Novel Baswedan. Itu saya juga takjub sama Allah. Aku tuh cuma bilang gini, Masya Allah, Allah tuh kalau ingin menghapus kebencian di dalam hati kita itu mudah sekali. Dan siapakah saya harus membenci orang? Apalagi siapakah saya yang bisa membalas dendam? Mau nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa, gimana mau balas dendam ya kan? Dan Allah hapus semua perasaan itu, alhamdulillahirabbil alamin. Itu nikmatnya luar biasa. Ya, saya ketemu dengan orang-orang yang dulu konon begitu kan namanya kita lagi berseberangan, itu bisa Umi perasaannya udah nggak ada rasa benci, udah nggak ada rasa kok lu dulu giniin saya sih, lu kok giniin saya sih, udah itu Masya Allah ibu-ibu kalau udah dapet rasa itu pasti ibu-ibu akan mengagungkan Allah dan merasa astagfirullahaladzim saya ini sebenarnya terlalu banyak suuzon gitu loh sama orang. Iya.
Jadi kata Rasulullah, "Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau kita sudah disayang Allah, ditunjukkan Allah kebaikan, itu kayak ngalir aja, tahu-tahu ketemu sama ini. Pokoknya jaga kita untuk selalu berbuat baik, Allah akan tunjukkan yang terbaik gitu. Ini bicara tentang Ramadan, Mbak Inji, saya terbayang bagaimana masa-masa sulit berada di rumah itu, apalagi kalau puasa ya, kebayang kalau puasa, ya Allah gitu. Kita puasa dalam kondisi ya tadi katanya ruangannya kecil, sempit, makanan mungkin juga seadanya ya, kecuali ada yang kirim rendang, kirim opor gitu. Itu gimana itu ya, berpuasa di sana dengan nanti kita akan berpuasa di sini? Ya Allah, kalau di sana itu sesungguhnya mungkin lebih nikmat karena itulah puasa sesungguhnya, karena godaannya kurang ya. Nasi panas nggak ada, takjil nggak beredar, ya kan? Jadi bener-bener puasa sak-sak gitu loh. Nah, kita memang dibukakan pintu untuk ngambil sahur jam 1 malam. Alhamdulillah jam 4 kita mau imsak itu udah dingin nasinya. Ya kan, karena beredarnya jam 1 ya kan. Kalau ketemu sayur bayam harus cepat-cepat kita makan, terpaksa kita itu makannya jam 1 aja, nanti imsaknya aja minum air putih daripada bayamnya nanti jadi racun ya kan, kita makan aja. Iya. Jadi alhamdulillah. Tapi karena rame ya kan, jam 1 kan kita udah nyadong. Jam 1 tuh langsung bel bunyi tuh, ya cadongan buat sahur gitu kan. Semua tuh udah di depan teralis, kita kan ngeliat lauknya apa lagi ya gitu kan. Kan gitu ya. Jadi alhamdulillah tuh selalu dapat nasi dingin. Makanya ketika saya keluar kemarin, bebas kemarin, terus ketemu nasi panas, Masya Allah, itu tuh rasanya nikmat bener. Kita kan pakai rendang sedikit. Bisa. Tapi lebih nikmat nasi dingin ya. Sebenarnya ya, ternyata masalah nikmat itu bukan masalah rasa yang ada di makanan. Karena dia hanya akan sampai dari mulut ke tenggorokan. Tapi sesungguhnya lebih nikmat adalah ketika kita tuh selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Karena apapun nggak bisa kita lebih-lebihin, lebih enak di dalam, apa lebih enak di luar, nggak ada. Di dalam kita tuh rame-rame. Jadi kalau lagi mau sahur itu kan udah ngantri makanan kan. Nah, jadi pas mau udah waktu imsak tuh itu udah rame banget gitu. Nah, ya seru. Nah, itu nggak dapat kan kalau di luar. Karena kalau di luar kan pasti kita lebih banyak ngadirin undangan ke undangan. Gitu. Nah, udah gitu dapat lagi sholat tarawehnya bareng-bareng. Karena apa? Lapas itu biasanya tutup keong, itu tutup sel itu jam 5 sore. Nah, kalau bulan puasa alhamdulillah bisa taraweh. Jadi bisa keluar sel sampai sholat taraweh. Sholatnya di masjid. Di masjid, tapi di masjid di lapas. Jadi bisa keluar lah ngirup udara segar begitu kan? Karena kan kita menghirup udara segarnya itu nyaris cuma dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu kan kita akan masuk ke dalam kamar dan ya baru dibukain lagi jam 8 pagi. Jadi enak banget tuh, makanya bisa hafalan banyak. Alhamdulillahnya. Wow. Karena apa? Saya ketemu dengan Hafizah di dalam. Jadi kalau ibu-ibu tanya misalkan kenapa kok bisa ngapal Al-Quran? Alhamdulillah awalnya tuh nggak niat. Awalnya nggak niat untuk hafalan Al-Quran, hanya karena memang aku sekamar dengan Mbak Widya ini, dia itu Hafizah. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat berjamaah itu, rokaat pertama pasti Ar-Rahman, rokaat kedua tuh Al-Waqi'ah. Nah, sebulan, 2 bulan tiba-tiba aku jadi bisa ngapalin. Karena terbiasa mendengar. Karena didengerin setiap hari. Makanya kalau aku suka kasih rumus ke ibu-ibu, ibu nggak usah maksudnya sampai harus, oh ya saya mau menghafal satu demi satu. Ibu minta suami aja bacain Ar-Rahman setiap pagi. Masya Allah, ini tips untuk menghafal Al-Quran nih teman-teman. Nggak perlu kita ambil Quran, baca terus. Tapi suruh suami yang bacain. Makanya cari imam yang benar gitu. Wah PR nih. PR banget kan? PR banget. Kalau enggak sekarang udah banyak yang morotal yang dari handphone. Bisa ya? Itu kita dengerin aja siapa. Kalau saya insya Allah 3 bulan pasti ibu tuh udah hafal surat pendek, misalkan Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, misalkan Al-Fat, ya kan, Al-Kafi mungkin agak sedikit panjang gitu kan. Al-Mulk hafal ya? Al-Mulk gitu kan, itu bisa juga Al-Fajr. Nah itu
Alhamdulillah kalau Al-Baqarah itu kan karena harus ngikut dengan hataman, grup hataman. Karena di dalam lapas itu kita grup hatamannya satu hari itu ada 5 kelompok. Jadi maksudnya jangan ibu-ibu heran ketika yang dari sana tuh pasti banyak hafalannya. Jadi one day one khatam. Iya, karena Karena dia jus. mendengarkan walaupun suka ketukar ya, misalkan Al-Baqarah 119 ketukar sama An-Nisa 26 gitu kan, tiba-tiba kita Iya, bacanya iya. ke surat An-Nisa gitu ya. Nah, karena memang kita kan adalah belajar untuk mendengarkan. Iya ya, Masya Alhamdulillah. Allah ya. Banyak sekali pelajaran yang diambil oleh Mbak Enji di rumah ya, rumah. Dan satu yang bisa kita pegang bahwa kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani kita di luar kemampuan kita. Meski Mbak Enji ada di lapas, ada di rumah, tapi Kianu terjaga, saudara-saudara terjaga, insya Allah Allah yang jaga. Jadi ujian itu untuk Mbak Enji. Jadi kita dapat ujian nggak usah takut, nggak usah khawatir karena Allah yang akan jaga. Jadi kalau mau curhat sama Allah aja, ya sama Allah, insya Allah kitanya ikhlas. Mudah-mudahan Allah ridho. Insya Allah semua urusan ibu akan dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Rezeki ibu akan dilancarkan. Amin, amin. Saya alhamdulillah sekarang harus cari duit buat anak yatimku satu sama ngurusin mamaku. Alhamdulillah. Walaupun kemarin sempat ngomong sama Umi Evi, yang halal tuh agak berat ya, yang halal ini kok agak susah ya nyarinya ya. Dulu kok yang haram tuh cepet banget datangnya gitu ya. Ujian ya, ujian. Itu bisikan setan, astagfirullahaladzim. Walaupun sedikit insya Allah berkah. Amin, amin ya Allah. Insya Allah. Terima kasih Mbak Angelina Sondak sudah memberikan begitu banyak ilmu pada hari ini. Semoga berkah dan bisa jadi ilmu untuk kita amalkan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di subscribe, like, share, dan komen, nantikan kami terus ya Barakallah. Makasih Bunda, makasih ya Allah, ya makasih.